Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah mencapai 50,4%. Dalam artian progres pembangunan sudah setengah selesai dalam hal ini. Dan dapat kita lihat di area Manggarai juga sudah berdiri pilar-pilar serta pondasi untuk struktur dasar stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Nah, stasiun ini memang berada di titik temu Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung, serta di dekat Pasaraya. Kemudian, stasiun ini juga akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Manggarai, Terminal Manggarai, serta stasiun KAI, KRL Manggarai dengan jembatan penyeberangan orang kurang lebih 350 meter dari sini. Kedepan juga kita akan lihat perkembangan dari pemasangan rel ya, yang sebelumnya ada satu pasang rel untuk sisi utara yang menghubungkan stasiun Velodrome ke arah stasiun Rawamangun LRT fase 1B, dan saat ini sudah ada rel yang kedua yaitu di sisi selatan, sehingga dari stasiun Velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun itu sudah tersambung kedua treknya. Lalu juga dilengkapi dengan rel ketiga yang berfungsi untuk catu daya rangkaian kereta. Baik, selanjutnya kita akan lihat sedikit dari media sosialnya Jakpro. Di sini progres sudah mencapai 50,4%. Dan seluruh pekerjaan fokus pada semua zona ya, bukan cuma zona 1. Untuk stasiun Rawamangun sendiri sudah 54,8%. Mungkin tinggal melanjutkan setengahnya lagi, bukan berupa struktur tetapi lebih kepada mungkin komunikasi dan juga fasilitas. Stasiun Pramuka PPKP itu sudah 16,71%. Yang kita lihat ini struktur bangunan dari penopangnya yang sudah selesai. Sedangkan Pasar Pramuka yang dekat underpass Pramuka itu masih 17% berupa tiang-tiang pondasi yang mulai berdiri. Di ujung dari titik temu Jalan Pemuda dan juga Jalan Pramuka dapat kita lihat di sana sudah ada pondasi-pondasi yang nanti akan menghubungkan kedua layang dari arah timur dan barat sehingga bisa crossing. Stasiun Matraman sendiri 15,57%, yang kita lihat itu bagian struktur bangunan juga sudah mulai kelihatan. Lalu stasiun Manggarai baru 9% ya, karena tadi di awal video ada beberapa pondasi dan juga tiang yang baru berdiri. Sambungan untuk ke arah pintu air Manggarai dari arah Jalan Tambak itu terdapat dua tiang berupa portal ya, yang nantinya akan menyeberang dari rel kereta yang sudah ada dari Manggarai ke arah Cikini dan sebaliknya. Pemantauan awal akan kita lihat di Pasar Rumput ke arah Manggarai, karena ini adalah halte Transjakarta di mana paling ujung layang LRT Jakarta fase 1B berada di sini ya, persis di samping akses menuju ke halte Transjakarta tersebut. Nah, layang LRT Jakarta di sini hanya akan berupa manuver trek ataupun trek perpanjangan yang berfungsi untuk kereta nanti kembali lagi ke arah Velodrome. Memang cukup tanggung ya kalau kita perhatikan. Semoga dapat dilanjutkan ke arah Duku Atas karena jaraknya hanya sekitar 1,6 ataupun 1,7 kilo lagi. Mungkin sudah ada budget atau bagaimana ya. Semoga itu fase 1C dapat berlanjut. Di bagian dalam di area konstruksi tiang-tiang ataupun pilar-pilar sudah banyak yang berdiri untuk menopang layang LRT Jakarta fase 1B ini berupa manuver tracknya. Kemudian ke arah pertigaan di mana titik temu Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung yang kita lewati, di sini baru ada mesin-mesin ya besar rotary drilling rig. Kemudian yang ke arah sisi kita Pasar Rumput di sini belum ada. Mungkin pekerjaan akan fokus terlebih dahulu ke arah sisi jembatan penyeberangan yang ada di samping sini. Nah, ini mesin bornya, jadi akan melakukan pengoboran, prosesnya seperti itu, lalu dimasukkan pipa besi bulat casing dan dibor lagi sampai ke bagian dasar ya, sesuai dengan kedalaman tertentu, dan dimasukkan yang namanya besi-besi fabrikasi yang berbentuk bulat dan dicor. Nah, itu akan menjadi satu tiang pancang. Biasanya untuk sebuah stasiun akan punya banyak tiang-tiang pancang ke bawah dengan struktur yang lebih dalam untuk menguatkan pondasi dan akhirnya di
bagian atas berdiri pilar-pilar yang lebih besar ya, lebih lebar dibandingkan dengan pilar-pilar layang LRT Jakartanya. Karena tentunya stasiun punya struktur di sisi atas ya sebagai bangunan yang berfungsi untuk melayani para penumpang naik turun kereta serta tersambung dan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di sini ataupun ke arah stasiun KAI KRL Manggarai. Tampak di bagian depan ini ada satu area yang ditutup ya, tapi nanti memang layang LRT Jakarta akan sampai di sini, kita belum tahu titiknya. Kalau yang di sekitar sini akan ada tiang-tiang berupa portal yang menyeberang di atas rel kereta dan viadak yang ada di sini. Ini viadaknya cukup sempit, ditambah lagi lebih rendah ya. Untuk bis-bis itu melewati jalur yang satu lagi karena lebih tinggi ya bagian plafon ataupun jembatan yang ada di atasnya. Rumah-rumah masyarakat berada di kawasan padat di sini, kita belum tahu nanti apakah akan ada penataan atau tidak. Nah, ini di samping adalah tempat nantinya akan berdiri pilar layang LRT Jakarta berupa sambungan dari pilar yang ada di samping area yang ditutup ini. Sudah berdiri dua, jadi ke arah pintu air itu modelnya ada dua pilar berbentuk portal. Ini mirip dengan yang underpass Pramuka juga. Dan dibentangkanlah girder beton yang panjang ataupun PCI girder seperti ini, serta disambungkan menggunakan besi-besi ataupun juga bondex ya, semacam lempengan logam yang di atasnya akan dicor sehingga menjadi lantai ya, lantai beton. Nah, itu juga dilebarkan seperti yang kita bisa lihat di atas ke samping, ditambah lagi ada pagar. Setelah lebar dan ada pagarnya, maka mulai dipasang di bagian atasnya ataupun diinstal yang namanya slab track ataupun track yang bawahnya beton. Jadi tidak menggunakan batu-batu kerikil ataupun batu-batu balas ya seperti yang kita lihat di rel-rel kereta yang KRL. Jalan tambak di sini masih ditutup bagian bawahnya dikarenakan proses-proses masih berlangsung di sisi atas karena akan ada kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan alat-alat berat lah seperti itu masih akan melakukan mobilitas dan manuver bergeraklah di sekitar sini sehingga tentunya membutuhkan ruangan untuk bergerak serta para pekerja. Jadi masih ditutup dan menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan yang melewatinya. Area putaran di dekat McDonald ini masih dapat dilewati ya. Nah, di bagian sini di Jalan Tambak adalah area yang belum tersambung sisi atas dari pilar-pilarnya. Nampaknya akan dinaikkan PCI girder yang ada di samping sudah disiapkan ya. Sedangkan ke arah ujung yang kita lihat itu yang tersambung dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman menggunakan girder baja ya, seperti yang kita bisa lihat di atas. Ini sudah diangkat oleh kren-kren yang ada di sini ya, dan itu lumayan berat. Kemudian krennya yang kita lihat sebelumnya cukup besar dan punya kemampuan yang cukup tinggi. Nah, di ujung dari pilar yang berbelok ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman ya fase 1B, di sini girder bajanya itu melengkung dan langsung tersambung dengan pilar paling ujung stasiun LRT Jakarta Matraman. Arus lalu lintas yang jelas di sini masih akan padat, ini karena menjelang Lebaran saja, jadi tidak begitu banyak kendaraan ya. Tapi kalau di hari biasa, hari-hari kerja, maka area ini akan sangat panjang antriannya. Dan diharapkan para pengendara ya, sahabat On Road Indonesia, para netizen, para pemerhati transportasi memilih jalan yang lain, jalan alternatif. Ada proyek lain sebenarnya ada di sekitar sini, yaitu pengelolaan air limbah ya, jaringan pipa air limbah Jakarta yang memang cukup banyak yang kita lihat, bukan hanya di area ini termasuk Cikini sampai ke arah kota sana. Jadi terpusat pengelolaan air limbahnya. Portalnya tadinya ini lepas ya, kalau kita lihat sudah dipotong, saat ini dipasang lagi dengan maksimal tinggi 4,2 meter. Jadi kendaraan-kendaraan yang melewati area ini harus di bawah 4,2 meter karena yang jelas struktur baja penopang untuk konstruksi dasar lantai nantinya akan dipakai untuk lantai-lantai stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman cukup rendah ya, dan cukup berbahaya apabila kendaraannya tinggi.
Di bagian samping ini ada alat berat berupa crane. Dan area ini masih akan ditutup sampai dengan tahun 2026 nantinya di bulan Agustus. Karena diharapkan setelah Agustus sudah mulai tahap uji coba untuk treknya dan juga siap operasional pada awal tahun 2027. Arus kendaraan yang dari arah Pramuka menuju ke arah Jalan Tambak di sini ini padat ya. Dan di hari kerja itu padatnya bisa sampai ke underpass Pramuka. Jadi kembali lagi untuk dapat mencari jalan alternatif. Setelah dari underpass Pramuka, kita menyusuri menuju ke Pasar Pramuka. Di sini dapat kita lihat struktur dari layangnya sudah tersambung satu sama lain pilar-pilarnya ke ujung ya, ke arah flyover yang dapat kita lihat. Bagian pierhead masih dalam tahap konstruksi. Tinggal nanti pierhead ini dibuat agak miring karena layangnya akan sedikit berbelok ke pinggir dari flyover Pramuka di sisi selatan dan nantinya turun bersamaan ke arah stasiun Matraman yang tadi. Di bagian atas dapat kita lihat penyiapan dari lantai-lantai ataupun deck ya, karena PCI girder dan juga bondek sudah terpasang, berarti akan segera dicor dan menjadi lantai, kemudian dilanjutkan sisi kiri kanannya berupa pagar. Untuk underpass Pramuka di sini juga dipasang portal ya, mungkin tingginya mirip 4,2 meter. Nah, pilar-pilar yang ada di sisi underpass Pramuka di kedua sisinya yang barat ya, ini setelah dari flyover Pramuka, kalau kita dari Matraman masih belum tersambung, sedangkan yang sisi timur dari underpass di sini pilar-pilarnya sudah tersambung sempurna. Kalau kita lihat rangka-rangka bajanya tinggal dilepas ya, nanti akan berbentuk portal ataupun pilar-pilar yang satu sama lain tersambung dan di atasnya dibentangkan girder-girder ataupun PCI girder sehingga bisa menjadi jembatan layang. Langsung saja setelah dari portal tersebut ya, di sini satu stasiun yaitu stasiun Pasar Pramuka, masih berupa struktur tiang, pilar, kolom seperti itu. Tinggal dilanjutkan nanti setelah Lebaran kita akan pantau dan akan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di samping yaitu Pasar Genjing. Halte ini masih beroperasi dan dibuatkan jembatan anjungan untuk bis Transjakarta bisa mencapainya sehingga tidak melakukan manuver-manuver yang menyulitkan supir lah ya. Jadi pada saat berhenti penumpang langsung naik turun. Di Jalan Pramuka sendiri tampaknya belum akan ada ya penyatuan jalur cepat dan jalur lambat. Yang kita lihat pembatasnya masih lengkap ya, dan kemudian lagi arus lalu lintas mungkin masih bisa dilewati dengan lancar oleh kendaraan. Kalau di Jalan HR Rasuna Said ini sudah dibongkar, sisi baratnya dan menjadi rapi. Halte-halte Transjakarta di sepanjang Jalan Pramuka tidak banyak yang direvitalisasi. Nah, ini termasuk halte yang lama. Kalau bisa, nanti bisa sekalian direvitalisasi agar fasilitas-fasilitas publiknya di-upgrade ataupun ditingkatkan. Ada masukan dan bahasan dari beberapa netizen dan juga sahabat orang Indonesia kenapa stasiun LRT Jakarta fase 1B tidak diintegrasikan saja langsung dengan halte Transjakarta di bawahnya seperti di Jalan HR Rasuna Said ya. Akan lebih mudah, lebih efisien dan tidak jauh juga jalannya, tinggal turun lewat rem atau juga menggunakan akses lainnya. Ini kita belum dapatkan jawaban karena secara desain masih seperti ini ya, dan memang halte-halte Transjakartanya berada di samping. Sementara jalur cepat yang bisa dilewati adalah sampai di sini menjelang jembatan yang ada kali di depan, kemudian setelahnya ada pekerjaan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP karena dekat dengan gedung BPKP yang ada di sini. Nah, strukturnya yang kita lihat tiang dan pilar-pilarnya sudah berdiri, kemudian penopang ya, penyangga dari stasiun juga sudah mulai kelihatan. Di bagian kiri ataupun di kedua sisinya ada beberapa area yang ditutup dengan panel, itu untuk keperluan nantinya persiapan dari akses menuju ke stasiun, apakah itu anak tangga, eskalator atau juga lift.
Stasiunnya akan berakhir di sini dan akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka. Di sana persis di titik temu dengan Jalan Ahmad Yani yang juga sekarang ditutup ya. Halte Transjakarta tersebut dipindah ke halte sementara yang ada seperti di samping ini nih, berupa kotak dari nampaknya bahan-bahan besi ya, lempengan besi, mungkin juga dari kontainer. Simpel saja, yang penting akses masyarakat tetap bisa ya, ke menaiki bis-bis Transjakarta menggunakan halte sementara tersebut. Di sini pilarnya akan cukup tinggi ya karena akan crossing dengan tol dalam kota Wiyoto Wiono dari Halim menuju ke arah Tanjung Priok dan sebaliknya. Di sisi ujung dari Jalan Pemuda sudah mulai berdiri bagian sisi bawah ya, pondasi untuk pilar-pilar yang akan menyeberang menuju ke arah Jalan Pramuka. Ada besi-besi ya, batang-batang besi yang sudah disiapkan, tinggal dinaikkan ataupun erecting, kemudian dibuat bagian pierheadnya. Nampaknya masih akan ada 2 pilar lagi sampai ke arah crossing jalan tol yang ada di Ahmad Yani. Jalan Pemuda sendiri seperti yang kita ketahui, layang LRT Jakartanya adalah layang yang pertama dikerjakan dan sudah siap ya. Kalau kita lihat sampai ke bagian ujung, tinggal sedikit lagi tadi 2 pilar menuju ke Jalan Ahmad Yani menyeberang tol. Selebihnya ke arah stasiun Velodrome bahkan sudah terpasang rel ya. Yang kita lihat relnya juga sudah ada di sini. Masih akan cukup padat ya di area ini karena masih ada penyempitan di bawah stasiun LRT Jakarta Rawamangun karena pekerjaan lanjutan untuk stasiun tersebut masih akan diteruskan ya. Karena tadi yang kita lihat progresnya baru 54,8%. Mungkin ada pekerjaan fasilitas di bagian atas, jadi area di bawah masih akan ditutup. Halte yang ada di samping ini halte Rawamangun. Ini kalau bisa direvitalisasi juga lebih baik ya. Penggunaan girder baja itu biasanya untuk jarak-jarak yang cukup panjang dan menyeberangi halte Transjakarta misalnya seperti itu, atau juga jalan. Nah, ini kan ada girder baja dan ada girder beton. Untuk stasiun LRT Jakarta Rawamangun kita sudah melihatnya beberapa waktu lalu dan kesiapannya juga sudah cukup baik secara struktur. Tinggal kelanjutan fasilitas-fasilitas yang ada. Secara desain memang berbeda dengan stasiun LRT Jakarta Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2 ya. Di sini layang LRT Jakartanya ada di lantai paling atas dari stasiun. Berbeda dengan yang Velodrome ke arah Pegangsaan 2 itu layangnya ada di lantai bawahnya ya. Kemudian sisi atas itu untuk crossing penumpang pindah platform. Nah, hal ini karena ada pertimbangan untuk yang lantai di bawahnya itu dipakai sebagai gardu listrik ya, ada utilitas di sana. Lalu bagian atasnya adalah peron. Berbeda dengan yang Velodrome, itu gardu listriknya berada langsung di bawah stasiun. Untuk akses ke stasiun di sisi barat di sini sudah disiapkan lokasi-lokasi yang ditutup panel di bagian pinggir. Nampaknya akan segera juga dibangun rangka-rangka baja yang akan menjadi anak tangga, lift dan lainnya. Nah, di depan kita di sebelah kiri ini sudah ada rangka baja untuk lift ya. Kalau kita lihat lift yang bisa dipergunakan oleh para lansia, ibu hamil dan anak kecil untuk menuju ke stasiun. Halte Transjakarta yang di samping ini Sunan Giri Kalijati akan segera diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun tersebut. Meskipun yang di sini kalau kita perhatikan sudah mulai selesai ya, namun sisi bawahnya masih ditutup sehingga lajur kendaraan hanya tersisa 2.
Nah, biasanya lajur kendaraan habis ya, tersisa satu itu biasanya di dekat pembangunan stasiun-stasiun, karena stasiun membutuhkan ruangan yang lebih besar untuk membangun dan ada alat-alat berat di sisi bawahnya. Agak magic ya, tiba-tiba motor sudah ada di depan. Motor selalu terdepan biasanya di lampu merah melewati garis-garis. Ke arah stasiun Velodrome, di sini dapat kita lihat pilar-pilarnya makin lama makin turun karena tadi ya layang LRT Jakarta itu berada di lantai 2, sedangkan untuk lantai paling atas itu adalah area untuk pindah platform. Berbeda dengan stasiun Rawamangun, layangnya berada di lantai paling atas, sedangkan untuk pindah platform ada di lantai bawah. Mirip dengan stasiun LRT Jabodebek. Nah, di sini lebih rendah ya, dapat kita lihat. Dan pilarnya satu berada, yang pilar 2B itu berada di pojokan. Yang ini nih. Tadinya bekas kantor ataupun pos polisi yang ada di perempatan Arion Mall. Kita akan lihat sedikit bagaimana sambungan dari layang LRT Jakarta ke stasiun Velodrome. Para penumpang saat ini masih turun di stasiun Velodrome, kemudian pindah moda transportasi menggunakan bis Transjakarta di halte Transjakarta Pemuda Rawamangun ya. Nah, ini jadi layangnya masuk di lantai 2 ya, ataupun lantai pertama pada saat kita naik eskalator, sedangkan utilitas listriknya berada di bawah. Stasiun LRT Jakarta fase 1B, utilitas listrik yang ini yang bangunan warna pink itu ada di lantai atas, dan paling atasnya adalah peron ataupun platform dari tempat naik turun para pengguna kereta. Pilar-pilarnya juga berbeda. Di sini lebih banyak menggunakan box-box girder yang tersambung di antara pilar-pilar. Kalau yang fase 1B itu PCI girder yang tersambung ya di antara pilar-pilar dan dibuatkan lantai kereta. Kita akan lihat sedikit struktur bangunannya. Jadinya lengkungnya seperti ini. Ini pilar 2B ataupun pilar 2 dari fase 1B yang tadinya adalah pos polisi. Sudah lumayan rapi juga, trotoarnya juga sudah diratakan kembali, dipasang ubin. Sebenarnya secara rencana dari arah Rawamangun ini akan ada layang LRT Jakarta ke arah Halim sambungan ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Hanya saja bukan di sini ya, tapi di stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Nah, itu mungkin akan mirip dengan Cawang. Tahun berapa akan dibangun? Yang kalau kita lihat dari plannya itu di tahun 2030 ya. Kita akan menuju ke dalam stasiun karena kita akan melihat rel kereta yang sudah terpasang satu lagi ke stasiun Rawamangun dari stasiun Velodrome ini. Desainnya agak berbeda, kalau ini lebih melengkung-lengkung atapnya serta bangunannya juga lebih tidak kotak ya, kalau yang sekarang kotak. Sebenarnya lebih banyak kepada fungsi ya, kalau LRT Jabodebek bulat. Untuk akses terdapat eskalator, anak tangga dan juga lift.
Langsung kita perhatikan di stasiun ini setelah kita bergerak dari eskalator ya, ini adalah sambungan antara lantai kereta dengan peron, dan jarak antara lantai kereta dan peron itu sangat kecil ya, gapnya tentunya akan sangat aman bagi para penumpang, dan tinggi lantai kereta serta lantai peron sama. Nah, hal-hal seperti ini mungkin dapat juga diimplementasikan ataupun diterapkan di stasiun-stasiun KRL yang ada ya, yang tingginya sampai 40 cm, 30 cm, atau yang 20 cm. Karena hal tersebut akan menyulitkan para lansia, anak kecil, ibu hamil pada saat naik turun rangkaian kereta. Hal ini juga kita lihat di berbagai negara, jadi lantai kereta itu sama dengan peronnya. Mungkin kemarin ada informasi bahwasanya rangkaian keretanya, liverinya itu bermacam-macam jenisnya, sehingga ada yang tinggi, ada yang lebih rendah ya. Jadi mungkin nanti pada saat sudah sama semuanya bisa dibuat rata, sehingga memudahkan para penumpang. Kita akan menuju ke arah sambungan dari rel yang akan diteruskan ke arah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Di sini treknya sudah ada 2, dan pekerja meneruskan aktivitas untuk menyambungkan, sepertinya ini adalah rel ketiga mungkin ya. Tadinya yang sudah diuji coba di akhir September adalah jalur yang di depan kita ya, menggunakan sebuah kereta uji coba, kemudian berhasil dan sukses, tinggal dilanjutkan kalau relnya sudah terpasang, uji coba yang berikutnya. Bagian yang putih di tengah itu adalah rel ketiga, seperti informasi di awal, ataupun third rail, yang berfungsi sebagai saluran arus listrik ya, untuk bisa dipergunakan oleh rangkaian kereta bergerak. Nah, posisinya ada di tengah. Dibuat seperti itu karena memang untuk pengamanan, karena jalur ataupun rel tersebut ataupun batang-batang mungkin aluminium bercampur dengan bahan-bahan lain yang mudah mentransmisikan arus listrik, itu memiliki tegangan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi masyarakat tentunya. Kalau yang kita lihat di Kuala Lumpur, LRT Jakarta Kelana Jaya ya, itu di stasiunnya tidak menggunakan platform screening door, walaupun di bawah itu ada listrik aliran bawah ataupun LAB yang menggunakan rel ketiga. Jadi pada saat penumpang terjatuh misalnya ke area rel, itu ada tempat berwarna merah. Pada saat terjatuh itu listriknya akan putus langsung ya, ataupun tidak ada aliran. Itu salah satu contoh proteksi saja. Nah, itu kalau tidak memakai platform screening door. Kalau bisa pakai platform screening door ataupun pintu otomatis yang tertutup, akan lebih aman. Ini adalah jalur sebaliknya dari Arion Mall menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Jadi dapat kita lihat secara keseluruhan Jalan Pemuda ini sudah siap ya. Tidak bisa dioperasikan khusus sampai stasiun Rawamangun, tapi harus menunggu sampai ke stasiun Manggarai, dan itu pada tahun 2027 baru selesai. Menjelang 2027 akan ada uji coba ya, dari Agustus mungkin sampai ke bulan Desember. Samalah seperti operasional dari trek-trek lainnya, dan juga rangkaian-rangkaian keretanya itu diuji coba terlebih dahulu agar memenuhi standar dari keselamatan dan operasional kereta. Di bagian kiri dapat kita lihat ini akses anak tangga menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, sudah diatap ya. Dari pasang atapnya, dindingnya juga mungkin tinggal dilanjutkan yang sisi barat ya, karena kita lihat sisi barat belum ada akses sama sekali, baru ada persiapan-persiapan di sisi pinggir jalan yang ini.
Baik, kurang lebih begitu perkembangan dari LRT Jakarta fase 1B. Sudah mencapai progres 50,04%. Jadi pekerjaan sudah berlangsung setengah dan tinggal setengahnya lagi. Sekarang bulan Maret ya, dari waktu itu November Desember 12 ditambah 5 17 bulan. Ya, semoga dalam waktu kurang lebih 3 tahun itu selesai ya secara keseluruhan. Jadi pada 2027 benar-benar dapat dioperasikan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Jakarta yang hanya sampai ke Velodrome ya sebelumnya, kini sampai ke Manggarai. Kalau bisa terus sampai ke Duku Atas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.